Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana naluri hati Kinanti sebagai seorang ibu tidak dapat ia elakkan lagi. Kinanti ini masih sangat yakin kalau Nayaka Gagat Sudirja ini berada di tangannya Amanda. Lalu Kinanti kembali lagi ke rumahnya Amanda untuk mencari Nayaka. Nah guys, ketika Kinanti tidak menemukan Nayaka di sana, ini adalah kesempatan baik bagi Amanda ini untuk melaporkan Kinanti kepada polisi karena sudah masuk ke rumah orang tanpa izin. Lalu akhirnya Kinanti pun ditangkap oleh polisi dan ditahan karena telah melakukan kerusuhan di rumah orang lain. Ini adalah tuduhannya. Tuan Muda Abimana bersama dengan David mengetahui kalau istrinya ini ditahan, ia pun langsung panik. Lalu Tuan Muda Abimana ini mengajak David untuk mendatangi kantor polisi, di mana ia pun saat itu bertemu dengan petugas polisi. Di sini Tuan Muda Abimana menanyakan kepada polisi tersebut kalau saat ini istrinya sedang ditahan, kata Tuan Muda Abimana kepada polisi itu. Lalu polisi itu pun mengiyakan kalau saat ini Kinanti mereka tahan karena sudah masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini merasa kasihan kepada istrinya. Lalu Tuan Muda Abimana meminta kepada polisi ini tuh untuk diizinkan bertemu dengan Kinanti. Dan polisi pun mengajak Tuan Muda Abimana ini ke sel tahanannya Kinanti, yang saat ini Kinanti pun sedang meringkuk di dalam tahanan. Ketika melihat Kinanti, lalu Tuan Muda Abimana ini merasa sangat sedih sekali melihat keadaan istrinya saat ini. Dan Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini akhirnya meminta kepada polisi untuk membebaskan istrinya. Dan ia pun akan berjanji kalau istrinya tidak akan masuk ke rumah orang tersebut lagi dan tidak akan membuat kekacauan, kata Tuan Muda Abimana. Dan dia pun memberikan jaminan kepada polisi kalau Kinanti tidak akan berbuat kerusuhan lagi. Akhirnya polisi pun menuruti permintaannya Tuan Muda Abimana, di mana mereka akhirnya mengadakan perjanjian. Sementara itu di scene yang berbeda, Om Herman ini terlihat ia akan menelpon si Sarah Marissa. Rupanya si Karina ini mengetahui kalau Om Herman ini akan menikah lagi. Tentu saja Karina sangat marah sekali kepada Om Herman yang akan menikah lagi dengan Marissa. Ia tidak setuju dengan niatnya Om Herman ini yang ingin kembali lagi kepada Marissa, dan Karina ingin hanya dirinya lah istri satu-satunya dari Om Herman. Akan tetapi si Om Herman ini masih bersikeras kalau ia ingin kembali lagi kepada Marissa istrinya, dan ia tidak tahan jika ia berpisah dengan Marissa dan tidak mau juga berpisah dengan Karina istrinya saat ini. Maka dari itu terjadilah pertengkaran antara Om Herman dengan Karina, di mana Karina ini tidak setuju dengan niat Om Herman mata keranjang ini ya guys ya. Sementara itu di scene berikutnya juga di sini diceritakan kalau Ana ini ingin menjadi seperti tantenya yaitu Kinanti, di mana ia pun memberikan perhatian lebih kepada Reno. Di saat itu Reno akan pergi ke kantor untuk bekerja. Lalu si Ana ini mengantarkan Reno sampai ke depan. Reno pun merasa kikuk dan tidak biasa diperlakukan seperti ini oleh Ana. Lalu Reno mengatakan kepada Ana, "Kenapa kamu ini seperti ini?" kata Reno ini kepada Ana. Lalu Ana pun menjawab kalau ia ingin seperti Tante Kinanti yang perhatian kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, sebenarnya Reno ini akan menjawab telepon dari
Natasha, yang dimana saat ini Natasha masih saja terus menghubungi dirinya. Ia pun bingung untuk melepaskan Natasha karena saat ini Reno ini sudah berjanji kepada Natasha untuk menikahinya. Maka dari itu Natasha ini tidak mau melepaskan Reno begitu saja dan selalu menghubungi Reno, di mana Reno ini sangat kebingungan yang membuatnya harus menerima telepon dari Natasha tersebut. Tapi untungnya Ana ini sudah masuk ke dalam sehingga Ana tidak melihat kalau Reno saat ini sedang menerima telepon dari Natasha. Dimana sebelumnya juga diceritakan kalau Kinanti ini sangatlah sedih dengan hilangnya Nayaka, padahal ia sudah melihat kalau Nayaka ini bersama dengan Amanda, akan tetapi bukti itu belum ia dapatkan sehingga ia pun menjadi sangat sedih sekali, dimana waktu itu ia telah mendatangi rumahnya Amanda. Saat Kinanti tertidur pun akhirnya Kinanti mimpi bertemu dengan Nayaka saat itu, dimana ia sedang mencari-cari Nayaka. Nah guys, Tuan Muda Abimana yang melihat Kinanti ini pun sangat sedih sekali menghadapi keadaan istrinya yang saat ini, dimana ketika Kinanti pun terbangun, Kinanti langsung masuk ke kamar Nayaka dan melihat tempat tidur Nayaka yang kosong, dan akhirnya Kinanti pun tertidur di sana. Tuan Muda Abimana yang terbangun melihat Kinanti yang tertidur di kamar anaknya ini langsung membawa Kinanti ini dan menggendong Kinanti untuk kembali ke kamarnya lagi. Tuan Muda Abimana merasa sangat prihatin sekali dengan keadaan istrinya saat ini, apalagi Kinanti ini gigih dan ngotot mengatakan kalau Nayaka itu masih hidup dan berada di rumah Amanda, dan ia melihat waktu itu Amanda sedang bersama dengan Nayaka. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa nih guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita. Dan Mimin pun mohon doa serta dukungan dari kalian semua agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan dapat diperpanjang lagi supaya kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhirnya tibalah saatnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.